Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang sistem keamanan jaringan. Apa sih pengertian keamanan jaringan? Keamanan jaringan merujuk pada upaya melindungi jaringan komputer dari ancaman dan serangan, serta menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data yang dikirim dan diterima melalui jaringan. Ada juga jenis keamanan jaringan. Yang pertama ada keamanan fisik. Keamanan fisik melibatkan perlindungan fisik terhadap infrastruktur jaringan seperti peralatan, kabel, ruang server, dan lain-lain. Yang kedua ada keamanan perimeter. Keamanan perimeter melindungi jaringan dari ancaman eksternal melalui firewall, IDC, dan lain-lain. Yang ketiga ada keamanan pengguna. Keamanan pengguna melibatkan perlindungan terhadap pengguna jaringan dengan kebijakan akses, autentikasi, dan manajemen identitas. Yang keempat ada keamanan data. Keamanan data melindungi data yang dikirim dan disimpan dalam jaringan dengan enkripsi dan tindakan pengamanan data lainnya. Tipe-tipe ancaman. Yang pertama ada ancaman internal. Ancaman internal dari dalam organisasi seperti karyawan yang tidak jujur atau kurang disiplin. Yang kedua ada ancaman eksternal. Ancaman eksternal dari pihak luar organisasi seperti peretas atau pejabat siber. Yang ketiga ada ancaman fisik. Ancaman fisik melibatkan ancaman langsung terhadap infrastruktur fisik jaringan. Yang keempat ada ancaman logis. Ancaman logis melibatkan serangan melalui jaringan seperti malware, serangan DOS, serangan man in the middle, dan lain-lain. Kemudian ada prinsip dasar kebijakan. Yang pertama ada kebijakan yang kuat dan jelas, yaitu menentukan kebijakan yang terperinci, jelas, dan dapat diterapkan. Yang kedua ada manajemen identitas, yaitu verifikasi dan otorisasi pengguna dan perangkat. Yang ketiga ada keandalan sistem, yaitu memastikan sistem jaringan memiliki tingkat keandalan yang tinggi. Yang keempat ada keamanan informasi, yaitu melindungi kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi yang dikirim. Di sini juga ada celah atau lubang ancaman. Yang pertama ada kerentanan sistem. Kerentanan sistem yaitu perangkat keras atau perangkat lunak yang rentan terhadap serangan. Yang kedua ada konfigurasi yang buruk, yaitu konfigurasi sistem yang tidak memadai yang memungkinkan serangan. Yang ketiga ada kelemahan manusia, yaitu pengguna yang tidak waspada atau tidak mengikuti kebijakan keamanan. Kemudian ada jenis serangan. Yang pertama ada serangan malware, yaitu menginfeksi sistem dengan perangkat berbahaya seperti virus, worm, trojan, ransomware, dan sejenisnya. Yang kedua ada serangan denial of service atau DOS, yaitu memblokir akses pengguna ke sumber daya jaringan dengan membanjiri jaringan dengan permintaan lalu lintas yang tidak normal atau melalui serangan distribusi DOS yang melibatkan jaringan komputer terinfeksi. Yang ketiga yaitu serangan man in the middle atau mid, yaitu memantau dan memanipulasi komunikasi antara dua pihak untuk mencuri informasi yang dikirimkan atau bahkan mempengaruhi konten yang dikirim. Yang keempat ada serangan phishing, yaitu mengelabui pengguna untuk mengungkapkan informasi pribadi atau rincian keamanan dengan menyamar sebagai entitas terpercaya melalui email, pesan instan, atau situs web palsu. Yang kelima ada serangan perusak fisik, yaitu merusak dan menghancurkan infrastruktur jaringan fisik seperti menghancurkan kabel atau mengganggu peralatan jaringan. Kemudian ada sistem proteksi keamanan jaringan. Yang pertama ada firewall, yaitu melindungi jaringan dengan memantau dan mengatur lalu lintas antara jaringan internal dan eksternal, menggunakan kebijakan akses untuk mencegah akses yang tidak sah atau berbahaya. Yang kedua ada sistem deteksi intrusi dan sistem pemantauan keamanan, yaitu mendeteksi dan melacak aktivitas aneh atau mencurigakan dalam jaringan untuk memberitahu pengelola keamanan. Yang ketiga ada enkripsi jaringan, melindungi data saat berada dalam perjalanan melalui jaringan dengan mengenkripsi informasi sehingga tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak sah. Yang keempat ada penyaringan paket, yaitu memeriksa paket data
yang masuk dan keluar dari jaringan untuk mengidentifikasi dan memblokir lalu lintas yang mencurigakan atau berbahaya. Yang kelima, ada pembaruan reguler perangkat lunak, yaitu menginstal pembaruan keamanan terbaru untuk sistem operasi, aplikasi, dan perangkat jaringan untuk membaiki kerentanan yang diketahui. Yang keenam, ada sertifikat SSL atau Secure Certificate Layer, yaitu memberikan enkripsi atau autentikasi pada komunikasi dalam jaringan untuk mencegah serangan man in the middle dan penipuan identitas. Yang ketujuh, ada kebijakan keamanan jaringan, yaitu menyusun kebijakan dan kelola keamanan yang kuat untuk memastikan kepatuhan dan disiplin dalam menjaga keamanan jaringan. Kemudian ada seperti jenis ancaman, yaitu yang pertama ada hacker, yaitu seorang individu yang memiliki keahlian dalam meretas sistem keamanan jaringan dengan tujuan mencari informasi sensitif atau merusak sistem. Yang kedua ada cracker, yaitu sama dengan hacker, yaitu cracker juga merujuk pada individu yang memiliki keahlian dalam meretas sistem keamanan jaringan. Namun cracker berfokus pada penghancuran atau penggangguan sistem. Yang ketiga ada scratching, yaitu sebuah istilah yang merujuk pada individu yang tidak memiliki keahlian teknis yang mendalam namun menggunakan skrip atau program yang dikembangkan oleh seorang lain untuk mencoba meretas sistem. Yang keempat ada insider, yaitu pelaku yang memiliki akses terhadap jaringan atau sistem dan menyalahgunakan akses tersebut. Mereka dapat menjadi karyawan, mantan karyawan, atau pihak yang memiliki hubungan dengan organisasi yang menjadi target. Yang kelima ada spammer, yaitu pelaku yang menggunakan email atau media komunikasi lainnya untuk mengirim pesan yang tidak diinginkan atau tidak diminta. Yang terakhir ada scammer, yaitu pelaku yang menggunakan trik dan penipuan untuk memperoleh informasi pribadi atau keuangan dari orang lain.